Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala munzalil Qur'an ala qalbihi liyakuna minal munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Al-Ustaz yang saya hormati dan juga kawan-kawanku di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hasil dari kajian. Kajian ini dibatasi kajian mengenai hadis tematik. InsyaAllah 3 materi, yaitu pertama mengenai hadis yang berbicara ketentuan memakai perhiasan bagi wanita. Yang kedua, hadis yang menyebutkan adab minum sambil duduk dan ada redaksi yang mengatakan sambil berdiri. Yang ketiga, hadis mengenai isbal atau yang sekarang sering menjadi tren mungkin untuk kalangan kaum hijrah begitu ya teman-teman. Ya biasanya kan celananya cingkrang gitu. Nah ini insyaallah akan saya coba ulas sedikit dari hasil kajian teman-teman dan juga merujuk dari artikel yang telah teman-teman kaji begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai hadis yang berbicara ketentuan seorang perempuan dalam memakai perhiasan. Perhiasan di sini maksudnya emas dan kain sutra. Bagaimana bunyi redaksinya? Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Sa'id bin Hindi an rajulin an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhilla adh-dhahabu wal harir lil inathi min ummati wa hurrima li dhukuriha. Telah dihalalkan emas dan sutra, kain sutra kepada kaum perempuan dari umatku dan telah diharamkan bagi kaum laki-laki. Hadis rawahu Imam Ahmad. Hasil kajian ini, redaksi yang mengatakan bolehnya emas dan perak bagi perempuan ini tidak hanya dijumpai pada riwayat dari Imam Ahmad saja, namun ada dari Sunan Ibnu Majah. At-Tirmidzi itu juga menyebutkan hadis ini dan juga beberapa hadis yang lain. Tidak semuanya saya hafal juga. Intinya ini menyampaikan dari hasil kajian teman-teman kemarin. Nah, emas sebuah perhiasan yang memang lazim dipakai untuk berhias, terutama bagi kalangan perempuan. Bagi teman-teman perempuan memang suka berhias, itu memang fitrahnya perempuan. Bahkan dikatakan pepatah itu al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu ibarat cermin gitu. Jadi kalau punya teman perempuan sering bercermin itu ya bukan aib, itu memang fitrahnya mereka. Namun yang perlu digarisbawahi, yang perlu disampaikan yaitu mengenai ketentuannya memakai. Ya, ini yang perlu dibahas. Ya, ini bagaimana toh Islam itu mengatur berhias yang sesuai syariat. Nah, ini terlepas dari penjelasan dari ulama-ulama. Ini akan coba saya sampaikan mengenai dengan bahasa saya sendiri. Intinya kalau perempuan berhias gitu ya, itu ya pertama gak israf atau berlebihan, karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, sewajarnya mungkin ya, kalau cincin ya satu di jemari, kalau kalung ya mungkin ya yang gak terlalu mencolok begitu. Intinya bisa diatur lah. Oh ini gak terlalu berlebihan, sedikit mungkin satu gitu. Gak cincin kok 5 itu berlebihan. Nah, gitu. Kuncinya ini saja ya, satu, yaitu tidak berlebihan. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman memakai emas, perhiasan itu jangan berlebihan begitu.
Karena bisa bisa jadi kalau sampai misalnya cincin dipakai 5 begitu ya, itu kan malah membahayakan diri sendiri. Dan ini juga menyalahi syariat yang mengatakan la dharara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bisa jadi dengan memakai perhiasan yang terlalu banyak ini mendatangkan kemadharatan, kejahatan. Jadi pencuri, begal semakin mendekat, itu kan juga nggak baik gitu. Itu hikmahnya kenapa kok tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua mengenai hadis adab minum. Di kalangan kita, di masyarakat kita gitu ya, masyarakat Jawa lah katakanlah. Teman-teman yang hidup di Jawa itu kan memang cenderung ketika minum itu kan duduk, dan itu etika gitu kan yang kita pahami. Namun jangan salah, maksudnya begini, jangan gimana ya, di hadis itu Rasulullah itu juga pernah minum sambil berdiri, dan ini yang meriwayatkan Imam Ali sendiri, dan juga Rasulullah pernah duduk. Nah, terus bagaimana pemahaman dari hadis ini? Saya nggak menyebutkan matanya karena nggak dihafal, cuman dibaca berkali-kali. Intinya, dan ini yang paling roji yang saya pegang ya. Intinya minum dengan duduk itu lebih afdol daripada berdiri. Terlepas dari memang Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Ini hadisnya juga dari Imam Ali sendiri. Cuman kalau saya yang berdasarkan juga paparan dari syarah dari ulama-ulama Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan sebagainya, itu lebih condong untuk minum sambil duduk karena ini memang dilihatnya lebih beretika gitu, begitu. Cuman kita jangan sampai juga beranggapan buruk ketika ada teman kita barangkali yang mungkin tergesa-gesa terus minum sambil berdiri, itu wah ini nggak baik, ini fasik kata gitu. Itu juga tidak boleh, karena memang di hadis itu juga Rasulullah pernah minum sambil berdiri begitu. Cuman kalau memang dari keafdalan memang minum sambil duduk itu lebih baik, karena juga dilihat orang tua kita, dilihat bapak, ibu, itu juga lebih berada begitu. Itu kesimpulan dari hadis mengenai minum sambil berdiri dan sambil duduk. Yang terakhir, yang ketiga yang akan saya sampaikan terkait hadis larangan isbal. Isbal berasal dari kata bahasa Arab, dari fi'il asbala yusbilu. Asbala yusbilu, yang artinya menjulurkan, memanjangkan, atau yang kita lebih secara istilah yaitu memanjangkan kain atau celana atau sarung melebihi mata kaki. Itu isbal namanya. Dan isbal ini di zaman Rasulullah dilarang, bahkan diancam dengan masuk neraka kalau kita memanjangkan celana itu. Lantas bagaimana kalau kok bisa sampai hanya karena memanjangkan kain kok bisa sampai masuk neraka? Ini penjelasannya bagaimana? Nah, ini kalau nggak dikaji secara runtut juga nggak akan mendapatkan kesimpulan yang baik, mendapatkan jawaban yang komprehensif. Nah, makanya alhamdulillah teman-teman dari kelompok ini telah mengupas cukup baik, alhamdulillah, dan juga telah membuat kita lebih paham bagaimana sih redaksinya sendiri, dan bagaimana kok sampai Rasulullah mengatakan isbal itu dilarang dan yang melakukannya itu masuk neraka. Itu karena apa? Jadi kesimpulannya begini, dulu itu orang yang isbal itu identik dengan sikap kemewah-mewahan. Maksudnya, kalau yang isbal itu cenderung orangnya kaya, dan orang kaya itu ingin pamer begitu, istilahnya begitu secara sederhananya. Nah, ini loh yang dilarang itu karena sombongnya di sini, bukan karena masalah kainnya. Jadi kalau kainnya itu tidak masalah sebenarnya sampai manapun, kalau tidak disertai rasa sombong. Intinya yang dipermasalahkan oleh Nabi itu ya ini sifat takaburnya. Karena kita tahu sendiri, mosok makhluk yang diciptakan kok berhak sombong. Yang berhak sombong, yang berhak merasa besar itu ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Kabir atau Al-Akbar, yang maha Al-Mutakabbir, yang maha besar begitu. Ini pakaiannya Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk
makhluk hina seperti kita ini apa yang mau disombongkan? Ilmu ya gitu-gitu saja. Harta ya cenderung tidak punya kan masih mahasiswa. Apalagi yang menceritakan fisik biasa orang Jawa ya, mungkin ya gini ya, kulitnya coklat ya gimana. Intinya yang mau disombongkan itu apa gitu. Nah, jadi terlepas dari itu semua, kembali ke hadis yang mengatakan isbal itu dilarang. Ya memang isbal dilarang jika disertai rasa sombong begitu. Lantas bagaimana pengaplikasiannya dalam konteks keindonesiaan ini? Memang saudara-saudara kita itu kan ada gitu yang celananya cingkrang gitu katakanlah. Ya itu jangan diolok-olok gitu. Mereka juga punya landasan. Landasannya hadis ini. Mohon maaf saya nggak ngafal, cuman saya baca berkali-kali. Ada yang hadisnya itu sahih secara kualitas. Kita jangan sampai ya naudzubillah mengejek saudara kita. Masuk selonone cingkrang wong endi kayak wong sok Arab nih. Dan jangan ya, itu menyakitkan gitu. Lontaran seperti itu menyakitkan karena mereka juga punya landasan begitu. Dan kita yang sudah belajar mengenai tema ini ya, mungkin ada teman-teman yang nanti punya jamaah gitu ya, kedepannya punya forum diskusi ilmiah ini mungkin bisa disampaikan gitu. Jadi ilat dari hadis ini ya ini memanjangkan yang disertai rasa sombong, dan ini yang dilarang. Bahkan disebutkan dalam riwayat dari situ, kalau seseorang punya rasa sombong sebesar biji sawi pun itu tidak akan masuk surga begitu, tidak akan sulit masuk surga begitu. Jadi naudzubillah ya, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, riya, ujub dan sebagainya. Kita terus, meskipun terlepas dari semua itu, manusia memang makhluk yang tidak sempurna. Manusia itu banyak celahnya. Siapa lagi yang ngomong ini, Masya Allah. Kita hanya terus berdoa, terus meminta ampunan kepada Allah, semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, sombong dan kawan-kawannya. Mungkin ini teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan singkat mengenai kajian hadis tematik 3 yang saya ambil ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Syukran ala husni ihtimamikum. Astaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.